Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, menurut Anda, mana yang lebih membahagiakan? Mana yang lebih membahagiakan? Mendapat atau memberi? Mendapatkan atau bisa memberi? Mana yang lebih membahagiakan? Memperoleh atau memberikan? Memperoleh ya Pak ya. Oke, jadi aku akan bahagia kalau mendapat hadiah. Atau aku akan lebih bahagia kalau bisa memberi hadiah. Kalau kita lebih bahagia mendapatkan, kita merasa nggak punya apa-apa terus. Pengennya saben dina pakai dapat sarung, seneng, dapat jaket, seneng, dapat pacar, tentu keduanya menghasilkan kebahagiaan, tentu. Tapi kalau ditimbang-timbang, tentu akan lebih membahagiakan, akan bahagia kalau bisa memberi. Karena kalau kita memberi berarti kita merasa juga sudah ada dalam kelimpahan. Iso memberi, iso weweh, bisa memberi berarti mempunyai. Kalau hanya mengharapkan mendapat, kita tidak mempunyai terus-menerus. Hari ini kita dihadapkan dengan bacaan-bacaan yang sungguh luar biasa, baik yang kita dengarkan dari bacaan pertama dari kitab Yeremia, maupun surat kepada Ibrani, dan juga Injil Yohanes hari ini. Dari ketiga bacaan kita belajar bahwa hidup yang bermakna dan berarti terletak dalam pengorbanan diri. Tentu kebermaknaan hidup kita yang kita kaitkan dengan pengorbanan diri dikaitkan pula untuk kehidupan orang lain. Maka aku akan lebih bahagia kalau betul-betul bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang yang aku cintai, yang aku perhatikan. Maka gambarannya sebenarnya, ini gambaran normal, kebahagiaan itu digambarkan bagaikan seorang ibu yang terus-menerus memberikan cintanya kepada anaknya tanpa syarat. Ingat, ibu yang normal. Kalau memberikan masih mengharapkan, iki tak openi cilianmu, tak gedekne, tapi kon aku tuwek openono. Itu belum sampai pada cinta yang sejati. Maka gambaran cinta Allah, cinta ibu itu bagaikan sang surya yang memberikan sinarnya kepada dunia dan tidak mengharapkan sang surya itu mengharapkan sinarnya kembali kepadanya. Kasih ibu kepada beta. Majare lingkungan Yohanes cek TK. Tak sawangi jane ya brengosen kok nyanyine. Ya itulah gambaran. Hari kita diajak belajar bagaimana hidup itu punya arti dan makna. Ketika kita sungguh-sungguh bisa menempatkan pengorbanan diri kita untuk hidup dan kebaikan orang lain. Dan inilah sebenarnya
kebijaksanaan yang Yesus berikan pada saat orang-orang Yunani mencarinya. Orang Yunani datang kepada Yesus mencari kebijaksanaan. Kebijaksanaan juga dikaitkan dengan kebenaran. Maka Yesus menyampaikan, jika biji tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap akan sebiji saja. Karena apa? Disimpan dalam kantong. Kalau biji tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap sebiji saja. Tetapi ketika biji itu berani mengorbankan dirinya, mati dan tumbuh, akhirnya menghasilkan buah, dan itu berkelimpahan dan bermakna bagi orang lain. Kita juga belajar bahwa pengorbanan bukanlah tindakan sia-sia, tetapi merupakan jalan menuju kesempurnaan. Hakikat biji akan mencapai kesempurnaan kalau biji itu tumbuh dan berkembang. Hakikat biji yang sesungguhnya adalah ketika ia bisa memecahkan dirinya dan mengalami kematian untuk memperoleh kehidupan. Dan inilah sebenarnya arti pengorbanan itu. Semakin berkorban, kita juga semakin menjadi sempurna untuk memperoleh hakikat kehidupan itu. Maka Yesus mengatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, karena tidak akan bermakna, tidak akan mencapai kesempurnaan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya di dunia ini, ia akan memperolehnya, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang sempurna, kehidupan kekal itu. Ini tentu mempunyai makna yang sangat mendalam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahwa pengorbanan justru semakin menjadikan kita terbuka untuk saluran dan berkat Allah bagi sesama. Ingat, kita menjadi saluran berkat Allah. Bukan semata-mata kita memberikan berkat kepada orang lain. Bukan semata-mata kita memberikan berkat kepada sesama. Kita menjadi saluran berkat Allah. Semakin berkat Allah kita salurkan kepada orang lain, semakin Allah mendapatkan kesempatan untuk terus-menerus juga menggantikan secara berlimpah berkat itu. Dan semakin kita pelit memberikan berkat kepada orang lain, menyampaikan berkat Allah kepada orang lain, maka kita juga akan semakin sedikit mendapatkan berkat Allah. Hidup kita bagaikan pipa, hidup kita bagaikan selang air. Semakin selang air sering dipakai untuk menjadi saluran air, maka selang itu akan semakin lancar untuk menggantikan air yang baru. Tapi semakin kita pampet, kita buntu, justru air yang baru tidak pernah akan mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam hidup kita. Inilah gambaran yang luar biasa, bahwa semakin kita memberikan diri untuk menjadi saluran rahmat dan berkat Allah, maka Allah kita biarkan terus-menerus untuk menggerojokkan, mengalirkan berkat dan rahmat dalam hidup kita. Tentu ini kadang-kadang tidak rasional, tetapi inilah misteri kehidupan dan misteri pengorbanan. Berkat korban dan salib, Kristus juga berusaha memberikan kehidupannya bagi orang lain, bagi kita semua, agar kita juga memperoleh kehidupan kembali. Dan di dalam korban Kristus itu kita menyatukan diri, agar kita pun juga memperoleh kekuatan iman,
mempersatukan diri kita dengan Allah sendiri, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan aku tak mampu dan tak berdaya untuk menjadikan saluran kehidupan bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, salib Tuhan mengantar kita semua kepada kesempurnaan hidup. Dan semakin melimpahnya berkat Allah dalam kehidupan kita, kita pun dipanggil dalam panggilan yang sama, dalam kesatuan dengan Kristus. Kita berpartisipasi dalam memperoleh kehidupan yang baru melalui pengorbanan diri kita, memberikan hidup kita bagi kehidupan sesama. Allah memberkati kita.